Bagaimana jika pengetahuan tidak ada di dunia ini? Apakah dunia akan semaju sekarang? Dan tahukah Anda bahwa ada banyak sekali teori kebenaran ilmiah, serta sudah tahukah Anda tentang hukum dan teori ilmiah? Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puja Stefani Gloria Purba, NIM F1S1222056 dari R003, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Yang pertama, ada 4 macam pengetahuan. Yang kedua, ada sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Yang ketiga, ada hukum dan teori ilmiah. Mari kita lihat materi yang pertama. Dapat dilihat di sini bahwa ada 4 macam pengetahuan. Yang pertama, ada pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Dan yang terakhir, ada pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pengetahuan dan kesadaran, kita harus mengetahui dulu apa itu pengetahuan dan kesadaran. Dapat dilihat di sini bahwa pengertian pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan ini bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Selanjutnya ada pengertian kesadaran, yaitu suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dapat dilihat di sini bahwa pengetahuan itu memiliki 6 jenis. Yang pertama ada pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung atau pengetahuan immediate adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis, penganut paham realisme, mendefinisikan pengetahuan seperti ini. Selanjutnya ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung atau pengetahuan mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penyerapan pikiran kita. Yang ketiga ada pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang termasuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Yang keempat ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Selanjutnya ada pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Dan yang terakhir ada pengetahuan universal. Pengetahuan ini meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Selanjutnya, di sini saya akan
memaparkan fungsi ilmu pengetahuan. Fungsi ilmu pengetahuan itu ada tiga. Yang pertama, untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua, fungsi ilmu pengetahuan adalah untuk meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke jenis kesadaran. Di sini terdapat dua jenis kesadaran. Yang pertama ada kesadaran aktif, yaitu suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Yang kedua ada kesadaran pasif, yaitu kesadaran yang diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima sebagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Selanjutnya masuk ke fungsi kesadaran. Di sini terdapat 3 fungsi kesadaran. Yang pertama, kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan. Yang kedua, kesadaran dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan. Yang ketiga, kesadaran dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu kebenaran ilmiah. Di sini, pengertian kebenaran ilmiah adalah bahwa kebenaran ilmiah dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Nah, bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah itu? Caranya untuk mendapatkan kebenaran ilmiah adalah melalui proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Selanjutnya, saya akan memaparkan 9 teori kebenaran. Dimulai dari yang pertama, teori koherensi. Teori kebenaran koherensi mengatakan bahwa kebenaran itu merupakan suatu proses atau suatu hasil proses atau juga keadaan yang menunjukkan adanya keadaan yang runtut, yang masuk akal, yang saling berhubungan antara gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seorang subjek mengenai suatu objek tertentu. Yang kedua ada teori korespondensi, yaitu suatu proposisi bernilai benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam proposisi tersebut berkesesuaian atau koresponden dengan objek yang dituju. Dalam teori kebenaran hal ini dikenal dengan proposisi dan kenyataan. Kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dan dengan kenyataan. Yang ketiga ada teori pragmatis, yaitu para penganutnya berpendapat bahwa kebenaran suatu proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi bagi kehidupan praktis atau tidak. Yang keempat ada teori performatif, yang menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Yang kelima ada teori konsensus. Dalam filsafat, kebenaran melalui konsensus adalah proses penilaian kebenaran hanya karena orang-orang menyetujuinya. Filsuf Nigel Warburton berpendapat bahwa kebenaran melalui proses konsensus bukanlah cara yang dapat diandalkan untuk menemukan kebenaran. Yang keenam ada teori kebenaran sintaksis, yaitu teori ini
terkait dengan bagaimana suatu hasil pemikiran diungkapkan dalam suatu pernyataan bahasa, baik lisan ataupun tertulis, yang perlu dirangkai dalam suatu keteraturan sintaksis atau gramatika yang digunakannya. Ketujuh, ada teori kebenaran semantis. Teori kebenaran semantis sebenarnya berpangkal atau mengacu pada pendapat Aristoteles dengan ungkapan sebagai berikut. Mengatakan sesuatu yang ada sebagai yang ada dan sesuatu yang tidak ada sebagai yang tidak ada adalah benar. Juga mengacu pada teori korespondensi yang mengatakan bahwa kebenaran terdiri dari hubungan kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi dalam realitas. Yang kedelapan ada teori kebenaran non-deskripsi. Kebenaran non-deskripsi adalah pernyataan bernilai benar dengan tanpa penjelasan, karena orang-orang telah terbiasa dengan pernyataan itu sehingga dianggap sebagai kebenaran. Selanjutnya ada teori kebenaran logik. Kebenaran logis berlebihan adalah suatu pernyataan tentang pengetahuan yang di dalamnya tidak memerlukan penjelasan, dan manakala dijelaskan lagi, menjadi berlebihan karena pada dasarnya masyarakat telah maklum dengan makna pernyataan itu. Dan yang terakhir ada agama sebagai teori kebenaran. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia atau alasan manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat kebenaran ilmiah, yang mana terdapat 3 sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kesimpulan dianggap benar bisa didapat melalui deduksi atau induksi. Yang kedua ada sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu, yaitu contohnya di dalam hipotesis. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris, yaitu dengan melakukan penelitian. Yang ketiga ada sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu presisi. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketepatan dan ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Dan yang terakhir, kita masuk ke materi ketiga, hukum dan teori ilmiah, serta teori dan hukum ilmiah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hukum dan teori ilmiah. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu hukum ilmiah. Hukum sains atau hukum ilmiah adalah suatu pernyataan di dalam dunia ilmu pengetahuan yang berawal dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan dalam mendukung teori hipotesis tersebut dan dapat membuktikan kebenaran hal itu. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa itu teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan bagaimana pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji.
Dan yang ketiga, kita juga harus mengetahui apa itu ciri-ciri teori ilmiah. Di sini saya mau memaparkan ciri-ciri teori ilmiah menurut Bill Newton Smith. Yang pertama ada observational nesting, yaitu suatu teori seharusnya mempunyai paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Yang kedua ada fertility, yaitu suatu teori seharusnya terbuka untuk diuji dan dikembangkan. Yang ketiga ada track record, yaitu suatu teori hendaknya memiliki keberhasilan pada waktu-waktu sebelumnya. Yang keempat ada inter-teori support, yaitu suatu teori seharusnya terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Yang kelima ada smoothness, yaitu jika suatu teori tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskannya, hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan. Yang keenam ada internal consistency, yaitu suatu teori hendaknya memiliki konsistensi internal. Selanjutnya ada compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, yaitu suatu teori hendaknya konsisten dengan asumsi-asumsi umum atau metafisis tentang dunia. Dan yang terakhir ada simplicity, yaitu teori yang simpel lebih baik daripada teori yang rumit. Selanjutnya ada proses terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat melalui garis historis, hukum ilmiah dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Nah, hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Selanjutnya kita masuk ke teori dan hukum ilmiah. Berbeda dengan hukum dan teori ilmiah, di sini dapat dilihat bahwa hukum ilmiah yaitu suatu pernyataan di dalam lingkungan kehidupan ilmu-ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam sejarahnya, hukum ilmiah mampu diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Benar juga hukum tersebut dihasilkan atas dasar pemikiran yang kritis atau dengan suatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Selanjutnya, kita akan melihat teori ilmiah. Di dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang bisa kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya memaparkan beberapa kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah pengetahuan itu berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Dan seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa pengetahuan terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Selanjutnya, kebenaran ilmiah itu maksudnya adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Dan yang terakhir, hukum ilmiah adalah deskripsi mengenai fenomena yang diobservasi. Ia tidak akan menjelaskan mengapa fenomena terjadi dan apa penyebabnya. Nah, penjelasan mengenai fenomena itu yang disebut teori ilmiah, dan teori tidak berubah menjadi hukum melalui penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.